Halo semuanya, dimanapun kalian berada, saya akan membahas tentang film Too Fast and Too Furious, yaitu lanjutan dari film yang kemarin. Ini diperankan oleh abang saya, yaitu Paul Walker, atau yang di film ini disebut Brian O'Connor. Sebelum ia menghembuskan nafas terakhir, ia sempat berkunjung ke rumah saya untuk ngopi, sekaligus nyobain rokok Garpit. Katanya, Will cobain dong bahas film abang yang kebut-kebutan di jalan, keren tuh. Maka dari itu, saya putuskan untuk membahasnya sekarang, sekaligus mengenang mendiang abang saya. Pemeran kedua, yaitu Roman, tidak pakai picisan. Dia adalah sosok pembawa masalah, ngeselin, penuh emosi, dan selalu apes, atau yang bisa dibilang dark apes gitu dia mah. Dan film ini disutradarai oleh Neil H. Moritz. Akan tetapi, sosok yang amat sangat kuat di film sebelumnya tidak ada, yaitu Dominic Toretto. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, siapkan segelas kopi, bakar rokok Garpit Anda, selamat menonton. Di awal film, kita akan diperlihatkan beberapa orang sedang memblok jalanan untuk balap liar. Ini adalah koordinator, yaitu Tej Parker. Semua pembalap berkumpul untuk melakukan balapan liar. Setelah acara ingin dimulai, ada satu peserta yang tidak datang. Lalu, Tej menawarkan pembalap cadangan, yaitu temannya, dan segera menelpon Brian O'Connor untuk datang. Tidak lama kemudian, Brian O'Connor, abang saya, pun datang dan langsung menaikkan tawaran taruhan lebih tinggi. Ia berkata, kalau ada yang tidak setuju, sebaliknya pulang saja. Karena merasa tertantang, pembalap lainnya mengikuti tawaran tersebut. Saat mereka hampir menuju finish, Tej memberikan kejutan dengan menaikkan jembatan. How you like that? Singkat cerita, Brian O'Connor memenangkan pertandingan dan mendapat uang hasil taruhannya. That's what I'm talking about, man. Good look, this is what you call mutual respect. Saat Brian ingin merayakan kemenangannya, tiba-tiba polisi datang dan menyergap area balap liar tersebut. Sontak para pembalap liar dan Brian kabur dengan mobilnya, tetapi nasib sial yang dialami Brian, mobilnya tertembak cakar listrik. Brian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kemudian, Mas Ramon muncul dan membawa Brian ke sebuah ruangan. Mereka menjelaskan identitas seseorang bernama Carter Veron. Ia adalah seseorang pebisnis ekspor-impor terbesar di Florida dan mempunyai bisnis penyelundupan narkoba di Miami. Brian ditugaskan menyamar untuk menjadi kurir Veron. Jika Brian menolak, ia akan tetap ditangkap dan dihukum karena pelanggaran yang ia lakukan. Jika Brian menerimanya, status pelanggarannya akan dibersihkan. Polisi menawarkan agen Dunn sebagai rekan Brian. Tetapi, Brian menolaknya karena agen Dunn tidak paham soal mesin mobil. Brian ingin memilih sendiri rekan kerjanya. Ia menyebutkan Roman Pierce, yaitu sidak apes. Brian membawa Ramon, sang agen polisi, ke tempat Roman Pierce, tempat tanding mobil yang menjadi pekerjaan Roman Pierce sehari-hari. Saat Roman selesai memenangkan pertandingannya, ia nempok banget si Brian dengan penuh emosi. Ia mengira Brian akan menangkapnya lagi. Bocahnya teh seujon aja, padahal teh mau ditolongin anjing. Kasihan abang saya. Lanjut, lalu Brian mengejar dan berbicara kepada Roman bahwa ia tidak lagi menjadi polisi. Namun, karena si Roman ini bocahnya seujon dan tidak terima nasib gitu bro, ia marah dan langsung memukul Brian. Anjing, kasihan ya abang saya anjir. Coba saya di sana gitu bro, pukulin nama si Roman gitu. Saya bantuin anjing abang saya, bantuin doa. Setelah perkelahian singkat, Brian menjelaskan bahwa ia ingin bekerja sama dan menawarkan kesepakatan pelanggaran hukuman akan dibersihkan agar ia bisa makan nasi uduk lagi. Lanjut, mereka pergi ke kota untuk mengetahui misi apa yang diberikan. Saat sampai di tempat, mereka diperkenalkan oleh seorang wanita bernama Monica. Dia sudah lama menjadi agen polisi dan menyamar menjadi partner Veron. Brian dan Roman ditawarkan masing-masing mobil untuk menjalankan tugasnya. Setelah mereka bercakap-cakap, berbasa-basi, bersendau gurau riau, habis itu nyebat, mereka langsung OTW ke rumah Veron. So used
to be a cop? I haven't decided yet. He got that from me. Ketika mereka sampai di sana, ada beberapa pengemudi lain yang menunggu. Kemudian Monica menyuruh Roberto dan Enrique untuk memfoto para pengemudi dan mengambil foto plat mobil mereka. Anjir, kenapa ya bro? Pemerannya teh botak deui wae anjir. Lanjut, Monica menemui Veron dan mengatakan kalau para pengemudi sudah siap. Lalu, Veron menemui para pengemudi untuk melakukan tugas, mengambil barang sitaan yang ada di dalam laci mobil. Veron memberitahu ciri-ciri mobilnya dan ternyata mobil tersebut adalah mobil Ferrari. Dan para pengemudi itu langsung bergegas mencari barang sitaan tersebut menuju lokasi. Tak disangka dan tak diduga, polisi memasang GPS pada mobil Roman dan Brian agar dapat melacak pergerakan mereka supaya mereka tidak aneh-aneh. Roman dan Brian bekerja sama untuk menyingkirkan para pengemudi lainnya dan mereka berhasil menyingkirkan satu pengemudi. Lalu pengemudi itu terlindas oleh truk. Kemudian Brian melakukan aksi ekstrim di depan si botak. That's the bridle! Crazy ass white boy! Brian dan Roman sampai terlebih dahulu di tempat penyitaan mobil, dan mereka langsung mengambil barangnya. Udah gak dilaguin lagi bro, mereka berdua mah. Lalu, agen Markham datang menyusul mereka, tetapi gagal karena Roman berhasil menembak bagian ban mobil, dan mereka akhirnya lolos dari sana. Roman dan Brian datang ke tempat Veron untuk memberitahu tugas yang mereka selesaikan. Roman mengatakan kalau mereka lapar. Lalu Monica mengantar mereka ke tepi kolam dan memberikan mereka makan. Setelah makan, Veron menghampirinya dan mereka bertanya, tugas apa yang dikerjakan selanjutnya? Veron menjelaskan kalau mereka akan mengantar mobil dari pantai utara ke atas. Roman meminta imbalan $100.000 per orang untuk tugasnya. Anjing, tegoge apa teboga era anjing? Bisa minta makan, minta imbalan gede anjing. Lanjut. Lalu Veron menyuruh mereka datang ke klubnya nanti jam 12 malam untuk mengambil imbalan itu jika selesai. Kemudian, Brian dan Roman datang ke bengkel Ted Parker, yaitu sepupunya Peter Parker, untuk melepaskan GPS yang ada pada mobil mereka. Dan meminta izin agar Roman bisa menginap beberapa hari di kapalnya. Kemudian, Brian menanyakan kepada Jimmy apakah GPS tersebut bisa dikeluarkan. Jimmy berkata, GPS dan mesinnya menjadi satu, sehingga tidak bisa dikeluarkan. Lalu, Brian berkata kepada Roman kalau mereka sedang diikuti oleh Roberto dan Enrique. Apa sih ngomongnya? Itulah pokoknya. Lalu, Roman mendatangi mereka berdua. Ia mengganggu mereka dan berhasil membakar kaca mobilnya. Tah kan, apa kata gua? Emang ngeselin orang ini tuh anjir. Lalu, Roman dan Brian berhasil kabur dari pantauan mereka. Roman dan Brian datang ke tempat polisi untuk memberitahu informasi. Di sana, Roman bertemu dengan agen Markham dan agen Markham emosi membentak Roman karena ia tidak terima mobilnya ditembak. Roman membela diri kalau ia menembak agar tidak terbuka penyamarannya. Singkat cerita, pada malam harinya, Brian dan Roman mengundang Fonzie dan Fabio untuk balap liar, dan taruhannya adalah mobil. Brian memberitahu Roman kalau mereka akan kalah jika hanya adu kecepatan. Brian menggunakan segala cara untuk bisa memenangkan balapan ini. Balapan pun dimulai dengan aba-aba dari Shizuki. Hey, ready! I run these streets! Good move, kid. Let's see. Singkat cerita, mereka memenangkan balapan itu dan membawa pulang mobilnya berkat kehebatan abang saya. Lalu, Brian dan Roman menuju klub Veron. Monica mengantarkan mereka ke sebuah ruangan dan berkata Veron akan menunjukkan sesuatu. Dan Veron membawa seseorang detektif dan menawarkan kepada detektif tersebut untuk melakukan tugas lain. Detektif itu pun menolak. Alhasil, detektif itu dihukum dengan membuka bajunya dan memberikan tikus yang ditutupi ember dan diletakkan di area badannya. Did you know that
Veron memperlihatkan hukuman tersebut kepada Brian dan Roman. Ia memberitahu mereka berdua jika menolak melakukan tugas maka mereka akan dihukum seperti itu. Keesokan harinya, Brian terbangun dari tidurnya karena ia merasa ada yang mendekatinya. Ternyata Monica datang ke tempatnya dan memberitahu jika tugas yang diberikan sudah selesai maka Veron akan membunuh mereka. Tiba-tiba Roman datang dan memberitahu ada anak buah Veron yang menghampiri mereka. Roman mengetahui bahwa mereka berdua sedang mencari Monica. Ia mengulur waktu agar Monica bisa kabur dari tempat tersebut. The silk shirts. Karena anak buah Veron kesal, mereka menodongkan senjata ke arah Roman dan Brian. Anak buah Veron memasuki kapal memeriksa tempat tersebut dan ternyata Monica sudah berhasil kabur. Roman kesal ditodongkan senjata dan berhasil memukul salah satu anak buah Veron. Kelahian singkat terjadi hingga Veron datang membawa anak buahnya pergi. Di siang harinya, Veron menanyakan keberadaan Monica, kemana ia pergi tadi pagi. Monica menjawab bahwa ia pergi makan dengan teman-temannya. Kemudian, Brian dan Roman pergi ke tempat persembunyian untuk memberikan informasi bahwa Veron mengancam polisi dan memberikan akses masuk ke landasan udara di Cage untuk menunggu pesawatnya di sana. Lalu, mereka memberitahu jika tugas yang diberikan Veron telah selesai, maka mereka akan langsung dibunuh. Roman yang mendengar informasi itu ingin membatalkan misi yang diberikan Brian dan Roman, tetapi agen Markham ingin melanjutkan misi tersebut. Dan ia bersikeras ingin menangkap Veron di landasan tersebut. Brian dan Roman pergi keluar dari persembunyiannya. Dan Brian menelpon Tej Parker untuk meminta bantuan. Mereka datang ke tempat Tej dan mengecek mobilnya untuk pertunjukan besok. Spray. No, I'm thinking we may need. Man, when you start eating so much, Been up out here right now. It's the doctor tell me I gotta hide my you know, getting in trouble, all the stupid things. Keesokan harinya, saat Veron meninggalkan rumah, agen yang sedang menyamar rumah Veron memberitahu informasi bahwa Veron sedang menuju landasan. Agen Markham dan polisi lain sudah siap di posisi untuk segera bergerak ke sana. Di sisi lain, detektif yang diancam Veron melihat pergerakan mencurigakan dari anak buah Veron. Namun, ia membiarkannya agar terhindar dari hukuman. Brian dan Roman mengikuti anak buah Veron ke tempat penyimpanan uang. Anak buah Veron mengambil uang itu lalu memasukkannya ke bagasi mobil. Lalu, detektif menyuruh rekannya untuk menabrak mobil dari polisi yang ingin menyergap. Brian dan Roman berhasil kabur dan menuju landasan udara Cage dan aksi kejar-kejaran polisi dimulai. Di tengah perjalanan, mobil Brian tertembak cakram listrik di bagian bodi. Brian berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan cakram listrik tersebut dalam kejaran polisi. Akhirnya, Brian bisa mengeluarkannya. Brian memiliki rencana yang telah dibuatnya kemarin, dengan membawa kawanan polisi ke sebuah lapangan. Brian dan Roman berhasil masuk ke dalam gudang besar yang tertutup. Saat polisi mengepungnya di depan dengan banyak mobil, tiba-tiba gudang itu pun terbuka dan mobil-mobil dari kawanan pembalap liar keluar menghantam polisi. Brian dan Roman berhasil kabur dengan sesuai rencananya, kabur dengan membawa mobil lain ke landasan udara Cage. Saat di perjalanan, Roman langsung mengeluarkan anak buah Veron dengan kursi pelontar. Roman memberitahu Brian kalau ia sudah aman, dan meminta untuk bertemu di titik pertemuan. Di sisi lain, agen Markham berhasil menyergap Veron yang berada di landasan. Tetapi sangat disayangkan ketika mobil tersebut dibuka, Veron tidak ada di dalam mobil, dan mengetahui rencana polisi. Veron juga sudah mengetahui bahwa Monica adalah agen polisi yang sedang menyamar. Lalu, Veron merubah titik pertemuan di Tarpon Point. Brian menelpon Roman untuk merubah rencana dan bertemu di Tarpon Point. Sesampainya Brian di sana, ada banyak anak buah Veron membawa senjata api. Veron mempertemukan Monica dengan Brian dan memberitahu bahwa ia akan menyandra Monica. Veron memberi perintah kepada anak buahnya untuk menyingkirkan Brian. Lalu, Veron pergi dengan Monica menggunakan kapal. Saat anak buahnya ingin menembak Brian, Roman datang tiba-tiba membawa mobil dengan kecepatan penuh menabrak anak buah Veron. Akhirnya kepake siak Roman. Brian berhasil selamat dan memberitahu kepada Roman bahwa Monica disandra di kapal tersebut. Brian mempunyai cara lain, yaitu membawa salah satu mobil untuk mengejar kapal tersebut. Brian dan Roman menyusul kapal dengan menggunakan mobil.
Saat mobil di atas kapal, Veron menghampiri Brian dan Roman menggunakan senjata api. Akan tetapi, Brian berhasil menembak bagian dada dari Veron. Tetapi Veron belum tewas. Saat ia mencoba mengambil senjatanya kembali, Monica langsung mengambil senjata dari Veron dan menodongkannya sehingga Veron tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tertangkap. Sementara agen Markham dan rekannya baru datang ke tempat tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada Brian dan Roman dan berjanji akan menghapus jejak pelanggaran hukumnya. Ramon memberikan sebuah mobil kepada mereka berdua agar bisa kembali pulang. Saat di jalan, Roman memberitahu bahwa ia mengambil beberapa uang dan diselipkan di celananya dan berencana membuka bengkel dengan Brian. Ada aja kelakuannya anjing. Dan film pun selesai.